Isu kekayaan Presiden pertama Indonesia masih terus diperbincangkan. Menjabat sebagai pemimpin Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967, Soekarno seringkali dipercaya memiliki banyak harta, termasuk sejumlah ton emas. Soekarno dipercaya memiliki emas batangan seberat 57 ton yang disimpan di Bank Swiss. Seluruh emas tersebut konon dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1963 untuk pembangunan Taman Sam. Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis Amerika Serikat, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya $220 Amerika. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia tahun 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat, namun dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan 26 September tahun 2020. Guntur menyebut jika Soekarno sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musinda saat sebagai presiden. Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia, seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Han, juga membantah rumor harta segunung Soekarno, lewat tulisan Kuasa dan Negara tahun 1983. Ong mematahkan cerita itu, dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan, apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada Firuse. Ong juga menyebut, kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana, jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar. Di sisi lain, belakangan ramai soal penampakan harta karun Soekarno berupa relief di Gedung Sarinah, Jalan Tamrin, Jakpus. Nama Sarinah kini menjadi perhatian jelang pembukaan kembali gedung mal tertua di Indonesia setelah direnovasi besar-besaran. Sejarah Gedung Sarinah tak terpisahkan dari periode kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada periode tahun 1960-an, banyak dana asing dalam bentuk pampasan perang hingga bantuan dari negara lain masuk ke Indonesia. Dana itu digelontorkan Soekarno untuk membangun dan pasar hotel di Pelabuhan Ratu, Wisma Nusantara, dan Gedung Sarinah jelang diadakannya Asian Games tahun 1962. Sejak awal Sarinah dimaksudkan sebagai pusat perniagaan, Sarinah harus merupakan pusat sales promotion barang-barang produksi dalam negeri, terutama hasil pertanian dan perindustrian rakyat. Aku Soeharto dalam Saksi Sejarah, mengikuti perjuangan di Tunggal tahun 1984, 131, nama Sarinah kemunculannya tak terpisahkan dari sosok orang terdekat sebagai ibu pengasuh Soekarno. Sarinah adalah nama yang biasa, akan tetapi Sarinah yang ini bukanlah wanita biasa. Ia adalah satu kekuasaan besar dalam hidupku. Di masa mudaku, aku tidur dengan dia. Kami berdua tidur di tempat tidur kecil. Ketika aku besar, Sarinah sudah tidak ada lagi, ujar Soekarno dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat tahun 1966. Kata Soeharto, yang berkali-kali jadi menteri itu, menyebut bangunannya dirancang dengan bantuan arsitek Abel Sorensen dari Denmark dan dibangun kontraktor Jepang, Obayashi Corporation.
yang juga membangun jembatan Sungai Musi di Palembang. Pembiayaannya berasal dari dana pampasan Perang Jepang. Pembangunan Sarinah dimulai pada 17 Agustus tahun 1962. Masa pembangunan yang ditargetkan adalah 5 tahun. Paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 1966 sudah bisa dipakai, namun selesainya gedung itu tak bisa menjadi sesuatu yang bisa dibangga-banggakan Soekarno. Di masa itu, Presiden Soekarno juga menetapkan di semua tepi Jalan Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman sedikitnya 5 tingkat. Soal ini, di era para pengganti Soekarno, gedung-gedung di dua ruas jalan itu memang tinggi-tinggi. Sarinah lalu menjadi kebanggaan Indonesia sebelum tahun 1970. Setidak di antara negara-negara di Asia Tenggara yang kala itu masih terbelakang pembangunannya. Scott Meriles dalam Jakarta, Portraits of a Capital tahun 1950 sampai tahun 1980 tahun 2015 menyebut Sarinah sebagai toserba modern pertama Jakarta yang dilengkapi eskalator dan pendingin udara. Di Sarinah sendiri dimaksudkan menjadi etalas bagi barang-barang kerajinan lokal macam batik. Ketika Sarinah dibangun, saat perekonomian Indonesia tergolong buruk, Presiden Soekarno kala itu memilih pakai kacamata kuda dan jalan terus dengan proyek Sarinah itu. Jauh setelah Soekarno jatuh, Sarinah masih menjadi lokasi perbelanjaan yang cukup penting.